Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Sebelum kita mulai kajian ini, ingin kita sekedar mengingatkan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahwasanya kita sekarang ada di hari-hari yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu di 10 awal bulan Dzulhijjah, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyamin al-amru salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyamil al-ashar. Tidak ada hari-hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Maka usi nafsi bitaqwallah azza wa jalla, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada antum sekalian untuk banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal saleh, amal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, pertolongan kepada kita semuanya untuk kita bisa banyak beramal saleh di hari-hari yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Dan khususnya bagi yang mau menyembelih hewan kurban, kata Rasulullah SAW, idza dakhala al-ashar wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudanna min sya'rihi wa adfarihi. Kata Rasulullah SAW, apabila telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih hewan korban, maka jangan dia memotong rambutnya atau memotong kukunya. Ini khusus bagi yang menyembelih hewan korban tersebut. Semoga sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, pertolongannya kepada kita untuk senantiasa kita beramal saleh, ikhlas karenanya dan mengikuti sunnah Rasul, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian yang lalu kita membahas tentang salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu haramnya memuliakan, mengagungkan ahlul bid'ah, alias wajibnya menghinakan, merendahkan ahlul bid'ah. Ini sekali lagi termasuk salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan asal
bermuamalah atau hukum asal bermuamalah dengan ahli al-bid'ah. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai Nabi, perangilah, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang munafikin, dan waghlud alaihim, keraslah kepada mereka. Ini hukum asal bermuamalah dengan ahli al-bid'ah. Keras, tegas. Bukan lembek, bukan lembut. Ya. Harus apa? Betul-betul kita bisa membedakan mana bermuamalah secara umum dengan orang muslim, yaitu asalnya al-lin, dengan hukum asalnya bermuamalah dengan al-bid'ah, yaitu waghlud alaihim, sebagaimana kata Allah tadi. Dan sekali lagi, termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah, bersikap tadi merendahkan, menghinakan ahli bid'ah, bukan memuliakan, bukan mengagungkan ahli bid'ah. Bahkan dalam hadis, ya meskipun ada perselisihan tentang kesahihannya, meskipun yang masyhur dari asar Ibrahim bin Maisarah dan juga Fudail bin Iyad rahimahumullah ta'ala, yang mengatakan man waqqara sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang memuliakan ahli bid'ah, maka dia telah membantu untuk menghancurkan ahli Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu dari ucapan Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Mauqif Ahlussunnah min al-Ahwa wal Bid'ah jilid yang kedua. Kita sampaikan pembahasan awalnya ayat-ayat tentang wajibnya menghinakan orang-orang kafir munafikin, termasuk dalamnya adalah ahli al-bid'ah. Kemudian disampaikan juga hadis-hadis tentang hal ini, tentang prinsip yang satu ini. Ya. Kemudian disampaikan juga oleh Syekh ucapan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala tentang makna hadis tadi, man waqqara sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadami al-Islam, ya, dengan juga ditambahkan hadis yang sudah kita lewati pada penjelasan kitab yang lalu, yaitu hadis man ahdatsa hadatsan aw awa muhditsan fa la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Ya, sudah kita bacakan ucapan Imam Asy-Syatibi rahimallahu taala. Yang terakhir kita membaca ucapan Fudail bin Iyad rahimallahu taala. Kalau dalam kitab Mauqif Ahlussunnah, sekali lagi jilid yang kedua, halaman 572, halaman 572, Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah membawakan asar Fudail bin Iyad rahimahullah yang mengatakan man adzama sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa mengagungkan pelaku kebid'ahan, maka dia telah membantu untuk menghancurkan al-Islam. Kemudian Fudail bin Iyad menambahkan lagi ucapannya dengan mengatakan wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in faqad istakhaffa bima anzalallahu azza wa jalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tersenyum di hadapan ahli bid'ah, maka dia telah melecehkan apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia akan disampaikan di antara bentuk mengagungkan, memuliakan al-bid'ah, yaitu tersenyum di hadapan al-bid'ah, atau kalau kita istilahkan bermesraan dengan ahli al-bid'ah. Apalagi juga ditambah dengan selfie. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian beliau membawakan asar dari Asad bin Musa, dikatakan di sini wa ja'a fi risalati Asad bin Musa ila Asad bin Furat. Ada ungkapan waqa'atil la'natu min Rasul sallallahu alaihi wasallam ala alil bid'ah. Rasul telah melaknat alil bid'ah. Seperti yang sudah kita bacakan hadisnya tadi. Maka kata Asad bin Furat, farfud majalisahum. Maka jangan duduk di majelis ilmunya mereka.
wa adhillahum, hinakan mereka, wa ab'idhum kama ab'adahum Allah, jauhkanlah diri mereka dari kaum muslimin, dari diri kalian. Ya. Bukan malah bermesraan, bukan malah bersahabat dengan mereka, bukan malah mengagungkan mereka atau memposting foto ataupun kritikan mereka terhadap pemerintah kaum muslimin. Kata beliau, wa ab'idhum, jauhkanlah mereka, kama ab'adahum Allah, sebagaimana Allah menjauhkan mereka. Wa adzallahum Rasulullah SAW wa imatul huda, sebagaimana Rasulullah SAW, para imam-imam salaf menghinakan mereka. Kalau kita mengaku sebagai as-salafiyun, ahlussunnah wal jamaah, ini bermuamalah atau cara bermuamalah dengan alil bid'ah yang telah dicontohkan oleh Ar-Rasul, oleh para sahabat, oleh para salafus saleh. Kemudian kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili setelah membawakan riwayat-riwayat tadi dan juga sebelumnya, wa qad ja'at af'alus salaf aidan muqarriratan li hadzal asl. Bukan hanya ucapan salaf yang menunjukkan prinsip ahlussunnah yang satu ini, menghinakan al-bid'ah. Bahkan sikap mereka, perbuatan mereka juga menegaskan akan prinsip yang satu ini. Wa huwa tarku ta'zimi alil bid'ah wa tawqirihim, yaitu tidak mengagungkan al-bid'ah, tidak memuliakan mereka, tidak menghormati mereka, bal ihanatun wa idlalun, bahkan menghinakan mereka. Wa dzalika bima nukila anhum min atharin fi intiqasihim li ba'di alil bid'ah wa wasfihim lahum bi ba'di sifatil munasibah li halihim. Yang demikian itu seperti yang dinukil dari mereka, dari sikap mereka yang merendahkan sebagian alil bid'ah dan mensifati mereka dengan sebagian sifat-sifat yang layak bagi mereka. Wa ma katabahallahu alaihi minadz-dzillati was-sighar, sebagaimana yang Allah hinakan mereka. Kemudian beliau sebutkan sikap perbuatan. Kalau yang sudah disebutkan itu sekali lagi ucapan-ucapan salaf tentang wajibnya menghinakan, merendahkan al-bid'ah, tidak menghormati mereka. Sekarang asar sikap riwayat-riwayat salaf tentang sikap mereka, perbuatan mereka yang menghinakan al-bid'ah. Contohnya, fa'an Abi Kilabah rahimallahu taala annahu ra'a rajulan min ahli sunnah. Dari Abu Kilabah rahimahullah, beliau melihat seseorang dari ahli sunnah ma'a rajulin min ahlil bid'ah, yang bermesraan dengan ahlil bid'ah. Ada ahli sunnah bermesraan dengan ahlil al-bid'ah. Ini salah satu fenomena yang aneh bin nyeleneh. Ya. Ahlil bid'ah musuh ahli sunnah. Ahli sunnah musuhnya ahlil bid'ah. Bukan malah apa? Bermesraan. Seperti yang sudah kita pernah sampaikan dari ungkapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala, beliau mengatakan kalau ahli bid'ah memusuhi ahli sunnah ini sudah biasa. Sejak zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dimusuhi oleh ahli bid'ah. Ya. Dai-dai tauhid, dai-dai akidah dimusuhi oleh ahli bid'ah. Ini suatu yang lumrah, suatu yang biasa. Ya. Berbagai macam bentuk gangguan, berbagai macam bentuk cobaan dari ahli bid'ah terhadap ahli sunnah ini sudah biasa. Namun kata beliau yang tidak biasa, artinya yang nyeleneh, kalau ada ahli sunnah bermesraan dengan ahli bid'ah, ini yang nggak biasa. Ini menyimpang dari ajaran prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau dari Abi Kilabah, beliau pernah melihat seseorang dari ahli sunnah bergandengan tangan, bermesraan dengan ahli al-bid'ah. Maka ahli sunnah atau Abu Kilabah mengatakan, malaka walihadal hazai hazai. Abu Kilabah, salah seorang ulama salaf, langsung menegur ahli sunnah tersebut. Kalau kita bahasakan, ngapain ente jalan bersama orang ini? Ngapain ente bersahabat, duduk dengan orang-orang yang jelek ini, orang jahat ini, ahli bid'ah ini? Ini sekali lagi, as-salaf sangat tegas keras terhadap ahli al-bid'ah, menjauhkan umat dari mereka. Bukan menyuruh umat kepada mereka. Bukan memposting foto mereka, bukan memposting tabligh akbarnya mereka, pengumuman kajian mereka. Na'udzubillahi min dzalik.
Kemudian juga Imam Al-Lalikai meriwayatkan annahu bainama kana Tawus yatufu bil bait laqiyahu Ma'bad al-Juhani. Suatu saat Tawus, seorang ulama tabi'in, tawaf di Ka'bah, bertemu dengan Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani tokohnya kelompok Al-Qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang berasal dari Al-Basrah. Faqala lahu Tawus, anta Ma'bad? Tawus bertanya kepada Ma'bad al-Juhani, apakah engkau ini Ma'bad al-Juhani? Qala na'am. Dia menjawab, iya. Qala faltafata ilaihim Tawus. Tawus pun menoleh kepada sahabat-sahabat beliau atau murid-murid beliau atau orang-orang yang bersama beliau. Faqala, seraya berkata, hadza Ma'bad fa'ahinu. Ini Ma'bad, hinakan dia. Artinya jangan hormati dia. Bukan malah menyuruh untuk selfie dengan mereka atau dengan orang ini. Ini sikap as-salaf terhadap ahli al-bidah. Ya. Riwayat berikutnya, wa rawa aidan an Ibni Abi Ruwat annahu qala, qad ja'akum thawrun ittaqu la yantahannakum biqarnai, yakni Thawr ibni Yazid. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Ruwat, beliau berkata, telah datang kepada kalian Thawr. Ya, Thawr itu artinya sapi jantan. Telah datang kepada kalian, ini mensifati, menjelekkan alil bid'ah, menghinakan alil bid'ah. Telah datang kepada kalian Thawr. Thawr itu secara asal artinya sapi jantan. Telah datang kepada kalian sapi jantan. Hati-hati, jangan sampai dia menanduk kalian. Ya. Yang dimaksud Thawr di situ sebetulnya adalah salah satu tokoh kelompok Qadariyah yang namanya kebetulan sama dengan Thawr tadi, yaitu Thawr bin Yazid. Ya. Nama orang ini Thawr bin Yazid, tokohnya al-bidah, tokohnya kelompok Al-Qadariyah. Maka diejek oleh salah seorang ahli sunnah yang bernama Ibn Abi Arwad. Ini sekali lagi sikap ahli sunnah terhadap mereka. Tidak mau menghormati mereka. Istilahnya bukan malah menyediakan karpet merah untuk mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Riwayat berikutnya, Abdullah bin Imam Ahmad meriwayatkan, annan nas wathabu ala Bishr al-Marisi inda Sufyan bin Uyainah hatta darabu. Orang-orang di zaman itu, di zaman Sufyan bin Uyainah, pernah mengeroyok seorang yang bernama Bishr al-Marisi. Ini tokohnya kelompok Jahmiyah, penyesat umat. Mereka mengatakan Jahmiyun. Bishr al-Marisi pengikut kelompok al-Jahmiyah. Faqala lahu Sufyan bin Uyainah, ulama salah mangatakan, ya Duwaibah, ya Duwaibah. Diejek dengan mengatakan Duwaibah. Duwaibah itu binatang melata atau untuk at-tasghir, benarnya tasghir untuk menghinakan alil bid'ah. Ini sikap-sikap ulama salaf. Ya, meskipun tentunya masalah kita memain fisik ini tidak diperbolehkan, terutama di negeri kita ini. Maka cukup minimal ada kebencian, ada al-bara', tidak menghormati mereka. Ya. Itu minimal. Ya. Kalau memang kita punya kekuasaan misalnya, jangan sampai kita memberikan kepada mereka peluang untuk mereka menyebarkan bid'ah mereka atau mempengaruhi umat. Ya. Harus betul-betul ada al-bara'. Kemudian kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, wa ghairu dzalika minal aqwal wal af'al adalla ala taqrir salaf as-salih li hadzal manhaj fi ta'amul ma'alil bid'ah. Masih baik lagi ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan as-salaf yang menunjukkan bagaimana bermuamalah dengan ahli al-bid'ah yang benar. Wa huwa idlaluhum, yaitu menghinakan mereka, wa ikhza'uhum tahqiqan li amrillahi fihim, dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Seperti yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Wa raja' taubatin wa ruju'ihim, dan juga dalam rangka agar mereka bertobat kepada
Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa amma aqwalu alil ilmi mimman ja'u ba'da asis salaf al-mutaqaddimin faqad ja'at muqarriratan lima dallat alaihi nusus wa aqwalul a'imma min wujubi idlali alil bid'ah. Demikian pula ucapan ulama-ulama setelah ulama salaf tadi juga banyak yang menguatkan prinsip Ahlussunnah yang satu ini. Ya, di antaranya disebutkan di sini ucapan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Kata Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, wa hadhil jumal alati usbituha fi hadzal juz'i kanat mu'taqada jami'ihim lam yukhalif fiha ba'dhum ba'dha. Apa yang telah aku nukilkan di kitabku ini adalah akidah seluruh ulama salaf, ulama Ahlussunnah. Tidak ada perselisihan di antara mereka. Bal ajma'u 'alaiha kulliha. Bahkan mereka telah sepakat atas prinsip yang satu ini, yaitu menghinakan ahli al-bid'ah. Wattafaqu ma'a dzalik 'alal qaul bi qahri ahli al-bid'ah. Dan mereka bersepakat untuk tadi menghinakan ahli al-bid'ah, tidak memuliakannya. Wa idlali wa ikhza'i wa ib'adi, menjauhkan mereka. Wa iqsa'i wa taba'id anhu, menjauh dari mereka. Wa min musahabatim, tidak bersahabat dengan mereka. Wa mu'asyaratihim wa taqarrub ila Allah azza wa jalla bimujanabatihim wa muhajaratihim. Dan di antara bentuk mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya menjauh dari mereka, menghinakan mereka. Itu termasuk ibadah kepada Allah. Ya, ibadah sudah sering kita sampaikan, bukan hanya salat, puasa, zakat, haji, bersedekah, namun ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Di antaranya al-bara' terhadap ahli al-bid'ah. Ini di antara yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dari ucapan Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala dalam Aqidah Salaf Ashabi Al-Hadith. Kemudian dibawakan juga ucapan sebagian ulama yang lain. Kemudian kata Syekh, fa thabata bihadza taqriru hadzal asal al-azim. Dari penjelasan yang sudah lewat, telah jelas prinsip yang sangat agung ini. Min usuli Ahlussunnah, yang merupakan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang harus apa disampaikan kepada Ahlussunnah. Ya. Bukan malah apa menggembosi prinsip yang satu ini. Ya. Terkadang ada orang-orang yang sudah sering kita sampaikan yang bocor halus. Seolah-olah hukum asal bermuamalah dengan al-bid'ah itu adalah lemah lembut. Hukum bermuamalah dengan mereka itu harus sopan santun. Ataupun memberikan syubhat. Lihat itu para ulama ahli hadis, mereka menerima riwayat-riwayat ahli bid'ah. Sekali lagi, ini ada pembahasan khusus. Bahkan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili membawakan dalam kitab ini, jilid ini juga. Ini nanti kalau mau dibahas ada di buku ini tentang hukum menerima riwayat hadis dari ahli bid'ah. Yang mana Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan yang benar bahwasanya periwayatan ahli bid'ah diterima selama mereka bukan dari dai-dainya. Ya. Jangan sampai seperti sebagian dai yang sesat menyesatkan mengatakan Imam Bukhari saja menerima riwayat rawi Syiah. Padahal yang dimaksud oleh para ulama yang dikatakan rawi fihi tasyayyu' bukan Syiah seperti Khomeini atau seperti dai-dai Syiah atau orang-orang Syiah yang ada sekarang, Syiah Rafidhah, yang mana sepakat Ahlussunnah mengatakan ulama salaf, dan ini disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, sepakat ulama Ahlussunnah menolak riwayat kelompok Syiah Rafidhah. Ya, adapun yang dimaksud dengan Syiah dalam perawi itu adalah hanya orang-orang yang mengutamakan Ali dalam keutamaan pribadinya di atas Utsman bin Affan. Tapi orang itu tetap menghormati Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan meyakini Abu Bakar yang terbaik, Umar bin Khattab yang terbaik daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Ya, terkadang ada talbis, ada seperti yang kita katakan tadi, bocor halus, hati-hati. Ya, itu
ada rawi murji'ah, rawi khawarij. Kita katakan seperti yang disampaikan Syekh Ibrahim Raheli, ini sekali lagi kalau berkaitan dengan penerimaan Ahlussunnah terhadap riwayat-riwayat mereka, ini sekali lagi yang benar itu bukan dari dai-dainya mereka, ya. Meskipun tetap dikategorikan dia ahli al-bid'ah. Ini ada perincian khusus. Ya, jangan sekali lagi tadi bocor alus, kalimatu haqqin urida bihal batil, atau menyimpangkan maknanya. Kalau ulama ahli hadis menerima hadisnya khawarij, menerima hadisnya murji'ah misalnya, maka boleh kita menimba ilmu dari ahli bidah. Kita katakan tidak. Ini sekali lagi kembali kepada hukum asal awal tadi. Muamalah dengan ahli bidah asyiddah, keras, menghinakan mereka. Ya. Dan Syekh Ibrahim Ar-Rahili juga membahas di sini beda antara menerima riwayat ahli al-bidah tadi dengan masalah menimba ilmu dari ahli al-bidah. Sepakat ulama mengatakan tidak boleh menimba ilmu dari ahli al-bidah. Terkadang sekali lagi hati-hati, ada syubhat, ada bocor halus dari meskipun dai-dai yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, ingin untuk menggembosi prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya, sekali lagi hati-hati orang yang kadang sok halus padahal dia bocor halus. Nah, kemudian kata Syekh Ibrahim Ar-Rahili hafidhallahu taala, fa thabata bihadza taqriru hadzal asal al-azim min usul ahli sunnah wa huwa tahrimu ta'zimi alil bid'ah wa tawqirihim. Maka telah jelas prinsip yang sangat agung ini yang merupakan prinsip-prinsip ahli sunnah, yaitu haramnya mengagungkan alil bid'ah, haramnya memuliakan menghormati mereka, wa wujubu idlalin wa ihanati, dan wajib menghinakan merendahkan mereka, bi adillatil kitab wa sunnah, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, wa bima taqaddam naqlu min aqwali ahli ilmi min ahli sunnah salafan wa khalafa, dengan juga didukung oleh ucapan para ulama-ulama dari ahli sunnah yang terdahulu maupun yang setelahnya. Adalah ala taqrir hadzal asal wa ijma'im alaih, ini merupakan ijma'nya mereka. Kemudian kata Syekh, wa idza thabata dzalik falyu'lam anna taqrir masyriati dzai al-bid'ah wa ihanatim inda al-sunnah wal jamaah la kama yadhunnu ba'du man qasara bihimul fahm an idraki ghairi maqsudi minhu min anna al-hamil ali wa dafi' lahu wa ihtiqar al-bid'ah li hawan fi an-nafs aw li kibarin wa isti'la' bi ghairi haqqin. Apabila sudah kita jelaskan tadi dalil-dalil dari ayat, dari hadis, dari ucapan salaf tentang wajibnya menghinakan al-bidah, maka perlu untuk diluruskan persangkaan, tuduhan sebagian orang bahwasanya kita ketika menghinakan al-bidah, orang yang menyimpang, dikira itu hanya karena hawa nafsu, dikira itu hanya kesombongan dari Ahlussunnah. Sekali lagi tidak. Ini adalah apa? Ada tujuan dan maksud yang syar'i. Apa tujuan kita menghinakan al-bidah? Disebutkan di sini ada dua tujuannya. Wa inna ma jaa ta'silu limaksidaini syar'iyaini samiyaini wa huma. Ada dua tujuan kita menghinakan mereka. Apa saja? Yang pertama, istijabatan li amrillahi wa amri Rasulih sallallahu alaihi wasallam bi tarki ta'zimi al-bidah. Kita menghinakan, merendahkan al-bidah karena perintah Allah. Seperti yang sudah kita sampaikan dari ayat-ayatnya, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dar'ul mafasid al-mutarattib ala ta'zimi al-bidah. Dalam rangka menjauhkan kerusakan-kerusakan yang sangat besar kalau kita memuliakan al-bidah. Seperti yang sudah kita bacakan dari ucapan Imam Asy-Syatibi, dan ini juga dinukil oleh Syekh Ibrahim Ar-Rahili. Kalau kita memuliakan al-bidah, kata Imam Asy-Syatibi, ada dua kerusakan yang besar. Di antaranya iltifatul juhal wal ama ila dzalika tauqid. Orang-orang jahil akan apa? Mengikuti ahli bid'ah tersebut. Seolah-olah kita ini mengiklankan. Kita ini apa? Mensupport ahli bid'ah tersebut. Mengarahkan orang-orang awam kepada ahli bid'ah tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi terkadang ada sebagian orang yang nggak sadar, atau dia ketika memposting fotonya ahli bidah, memposting
ya ucapan, meskipun terkadang hanya ya beralasan ini sekedar menukil, nggak terasa kalau ini adalah mengarahkan mereka kepada ahli bid'ah tersebut. Ya, terkadang ada kalimat haqqin urida bihal batil. Ya, ada yang seperti kata-katakan tadi bocor halus. Ungkapannya terkilat sekilas itu indah, sekilas itu benar. Padahal di balik itu ada kebatilan. Sebagaimana kata ungkapan orang-orang Khawarij zaman Ali bin Abi Thalib, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sekilas, Masya Allah, ini benar. Ini nukilan dari ayat. Ya, namun apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Ya, kalimat yang hak, namun di belakangnya ada kebatilannya. Ya, seperti ketika kita membantah seorang yang dia menggembosi dakwah tauhid. Dakwah tauhid itu tidak istilahnya atau tidak berlaku sekarang ini. Kalau kita dakwah tauhid kepada kaum muslimin seolah-olah menyamakan kaum muslimin dengan ahli kitab. Ya, ketika kita bantah, ada juniornya menulis kata-kata tidak selalu dakwah tauhid dengan kitab tauhid. Ya, ini kita katakan kalimat haqqan urida bihal batil. Ya, jelas-jelas ya seniornya itu batil, ungkapannya dibela dengan ungkapan tadi. Ini bocor halus. Ya. Yang sana bocornya ya jelas lebarnya, ini bocor halus, hati-hati. Ya, berbahaya sekali kalau kita biarkan. Ya, dan contohnya banyak sekali. Kemudian yang kedua, kalau kita mengagungkan al-bid'ah, maka kata Imam Asy-Syatibi, "Anna idza waqara min ajli bid'ati sara dzalika kal hadi al-muharrid lahu ala insya'il ibtida' fi kulli syai'." Apalagi kalau niatnya memang untuk mendukung bid'ahnya, ini seperti orang yang menganjurkan untuk berbuat kebid'ahan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, setelah itu Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili menjelaskan di sini apa saja bentuk-bentuk memuliakan ahli bid'ah. Ya, kata beliau, "Falyu'lam anna li ta'dhimi ahli bid'ah suwaran katsirah dallatin nusus ala ba'dihha wa nabbaha al-ulama 'ala al-ba'dil akhar minha." Sudah, kalau kita sudah mengetahui prinsip yang satu ini, tidak boleh memuliakan ahli bid'ah, maka hendaklah kita memahami apa saja gambaran atau bentuk memuliakan ahli bid'ah. Itu banyak sekali yang telah disebutkan oleh nas-nas, ya. Dan ada pula yang dijelaskan oleh para ulama. Kata Syekh, "Wa ana adzkur minha ma tayassara tahdhiran minal wuqu' fiha." Namun aku di sini, kata Syekh, hanya menyebut sebagian saja dalam rangka mentahdzir, memperingatkan kita semuanya jangan sampai jatuh ke dalam larangan ini, ya. Famin hadis suwar, di antara bentuk atau gambaran memuliakan ahli bid'ah yang pertama, itlaqu al-alqab al-hasana wal musy'ira bit ta'zim alaihim. Memberikan gelar-gelar yang baik, gelar-gelar yang menunjukkan penghormatan, pemuliaan terhadap ahli bid'ah tersebut. Ya, al-imam Sayyid Qutb misalnya, al-allamah misalnya. Sekali lagi, ini adalah bentuk mengagungkan ahli bid'ah. Man waqara sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadami al-Islam. Tidak boleh memberikan gelar-gelar kehormatan kepada mereka. Ya. Apalagi dikasihkan, ya, diberi mimbar, ya, kehormatan istilahnya. Ya, disuruh pidato di hadapan orang-orang awam ataupun di antara ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian dinukilkan di sini ungkapan, ya, Al-Iz ibn Abdus Salam tentang tidak bolehnya menghormati ahli bid'ah tersebut dengan memberikan gelar-gelar tersebut. Wa amma ikramu bil alqabil hasanah fala yajuz illa lidharurah. Ya, kata beliau, kata Al-Imam Al-Iz ibn Abdus Salam, adapun menghormati mereka dengan memberikan gelar-gelar yang baik maka tidak boleh, kecuali kalau darurat, ya. Misalnya darurat, kita dipaksa, ya. Kalau enggak kita mau disiksa, dibunuh misalnya. Jangankan untuk memberikan gelar, kita
diperintah, dipaksa mengucapkan ucapan kufur pun secara asal dibolehkan kalau darurat. Ini beda lagi. Jangan hukum darurat dipakai pada hukum yang tidak darurat. Terkadang ada orang-orang yang zalim istilahnya, menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Dalam keadaan yang bukan darurat, ditempatkan pada yang darurat. Seperti istilahnya makan babi itu haram kecuali kalau darurat. Dan darurat itu qadaru bi qadariha. Istilahnya sekali lagi, terkadang orang-orang tidak ada angin, tidak ada hujan, memberikan gelar kehormatan kepada ahli bidah. Sekali lagi, haram. Ini menyelisih prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali kalau ada tadi keterpaksaan, dipaksa oleh ahli bidah. Ada bentuk-bentuk darurat misalnya. Dikeroyok oleh ahli bidah. Ini beda lagi hukumnya. Sekali lagi, jangan hukum darurat dipakai pada hukum yang tidak darurat. Seperti dulu ada orang-orang yang ikut muktamarnya kelompok-kelompok harokah. Ketika kita bantah, ini menyelisih prinsip Ahlussunnah juga. Kemudian dijawab bahwasanya masa nggak boleh datang ke muktamar al-bidah. Kan sama saja kita kalau masuk ke pesawat, naik pesawat, kan campur aduk. Ada Ahlussunnah, ada al-bidah, bukan orang kafir. Kita katakan beda keadaan darurat dengan tidak darurat. Anda nggak ke muktamar, tidak ada masalah. Kenapa datang ke muktamar? Kalau masuk pesawat, darurat karena antum, kecuali kalau antum punya pesawat pribadi, beda lagi. Terkadang ada orang-orang, kata orang Arab itu, mafimuh, nggak punya otak untuk berpikir yang sehat, yang benar. Nah, kemudian dibawakan juga ucapan Asy-Syaikh Hamud At-Tuwaijiri rahimallahu taala. Beliau mengatakan wala yajuzu wasfu a'da'illahi ta'ala bi sifatil ijlal wa ta'zim kasayyid wal abqari wasami wa nahwi dzalik. Tidak boleh mensifati musuh-musuh Allah. Termasuk di dalamnya ahli bidah. Tidak boleh mensifati mereka dengan sifat-sifat penghormatan, pengagungan seperti tadi as-sayyid, atau seperti kata Rasulullah taqul munafik sayyid. Jangan mengatakan kepada orang munafik sayyid, tuan. Atau al-abqari, wasyaallah, orang yang istilahnya cerdas, wasami. Sekali lagi hati-hati. Ini bisa menggiring orang awam untuk mengikuti ahli bid'ah tersebut. Kemudian yang kedua, di antara bentuk mengagungkan ahli bid'ah, takniyatuhum. Memanggilnya dengan kunyah. Seperti Abu Muhammad, Abu Abdurrahman, Abu Abdullah misalnya, kepada ahli al-bidah. Ini juga termasuk bentuk mengagungkan mereka, karena secara asal kunyah itu kalau orang Arab, kalau orang Arab itu ketika memanggil orang dengan kunyahnya, ini bentuk pemuliaan, pengagungan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amal kunya fahiya nau'u takrimin lil mukanna. Adapun kunyah itu bentuk memuliakan orang yang dipanggil kunyahnya tadi. Maka ini juga termasuk yang terlarang. Syekh Hamud At-Tuwaijiri juga mengatakan wa mimma waradan nahyu anhu aidan mukatabatu a'da'illah wa takniyatuhum bikunal muslimin ka Abi Abdillah wa Abil Qasim. Demikian pula yang dilarang, kata beliau, yaitu memanggil musuh-musuh Allah, memanggil mereka dengan kunyah mereka, atau dengan kunyah-kunyah kaum muslimin seperti Abu Abdillah, Abul Qasim, dan yang lainnya. Yang juga terlarang. Kecuali nanti ada perinciannya. Ini juga ada keadaan yang memang itu darurat. Kita nggak tahu kecuali kunyahnya saja. Maka ini sekali lagi sesuatu yang di luar kaidah asal. Nah, yang ketiga, istiqbalum bil bishri wat talaqah. Menyambut mereka, tersenyum di hadapan mereka, artinya bermesraan dengan mereka. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Fudail bin Iyad tadi, wa man tabassama fi wajhi mubtadi' faqad istakhaffa bima anzalallah azza wa jalla ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum asalnya tidak boleh tersenyum ataupun
Karena memang hukum asalnya bermuamalah dengan ahli al-bidah. Beda dengan secara umum bermuamalah dengan kaum muslimin. Kalau ada yang berhujjah, bagaimana dengan kisah Rasul SAW yang didatangi oleh seseorang, tersenyum Rasul SAW. Ketika orang itu telah pergi, Rasul mengatakan, bi'sa akhul asyirah. Ini orang yang paling jelek. Ya. Rasul tersenyum. Ya. Ada sebagian da'i yang mengaku juga salafi, menjadikan kisah Rasul ini sebagai dalil untuk bolehnya mincela-minceli. Na'udzubillah min dalik. Ya. Kita katakan ini bukan bentuk mencela-mencela. Ini yang dikatakan oleh para ulama al-mudarah, ya, yaitu bersikap sopan untuk menghindari kemadaratan. Beda dengan mencela-mencela. Kalau mencela-mencela, kemarin tegas dakwah tauhid, bahkan membantah orang-orang yang tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Kemudian setelah itu mengatakan kalau kita dakwah tauhid kepada kaum muslimin, itu berarti menyamakan kaum muslimin dengan ahli kitab. Naudzubillah min dzalik. Ini mencela-mencela yang haram. Ini talawun, ya, mudzabdzab. Atau seperti yang kita juga sering sampaikan kemarin, melarang orang menjelekkan pemimpin, kemudian beberapa saat kemudian memposting kritikan orang terhadap pemimpin kaum muslim. Ini namanya mencela-mencela. Nah, kalau Rasul tadi namanya al-mudar. Ini juga disebutkan oleh Syekh Ibrahim Rahim dalam akhir bab ini. Ya, bahwasanya ini ada darurat. Makanya Rasul ketika ditanya, ya Rasulullah, datang kau tersenyum, engkau sopan santun kepadanya. Tapi ketika dia pergi, engkau mengatakan bisa akul asyirah. Ya, kata Rasul, ini dalam rangka apa? Menjauhkan diri dari apa? Kejahatan orang tersebut. Seperti kalau misalnya kita ya, di kendaraan umum misalnya ada isinya preman ya, yang datang, entah itu ngamen atau yang lainnya minta uang. Kalau kita nggak mau memberi, kalau kita dengan sikap kasar, kita akan mungkin malah dipukul. Kita berbaik kepada dia, sopan, menolak meskipun tetap nggak memberikan uang kepada orang tersebut. Ya, kalau kita apa? Keras kepadanya, artinya kasar kepadanya, kita mungkin akan celaka misalnya. Kita sopan, namanya al-mudarah. Ya, ini bukan mencela-mencela. Sekali lagi, banyak orang-orang yang bocor halus, menyalahgunakan hadis Rasulullah SAW atau ucapan ulama, intinya untuk menggombosi prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Beda antara hukum asal dengan hukum dari darurat tadi. Poin yang keempat, takdimu fil majalis. Di antara bentuk memuliakan al-bid'ah yaitu memajukan mereka di majelis, atau tadi memberikan mimbar kehormatan. Ada acara apa gitu, disuruh untuk ngasih muqaddimah, suruh untuk ceramah. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Oh, karena gelarnya doktor misalnya, padahal dia pengikutnya Abdullah bin Sabah yang suka mengkritik pemimpin kaum muslimin, disuruh untuk apa? Ceramah. Padahal ya, orang ini menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bentuk memuliakan ahli al-bidah yang terlarang tadi. Yang kelima, at-talattuh ma'ahum fil kalam. Berlemah lembut dengan mereka ketika apa? Berbicara. Sedangkan Allah mengatakan waghdud 'alaihim. Keraslah kepada mereka. Ini hukum asal bermula dengan ahli bidah. Kecuali kalau tadi ada kedaruratan misalnya. Misalnya Pak RT di kampung antum termasuk ahli bidah. Kalau antum keras kepada orang itu, antum nggak dikasih surat nikah nantinya. Jadi sekali lagi, ya, ini diantara al-hikmah, meletakkan sesuatu pada apa? Pada tempatnya. Ya. Jangan kondisi darurat disamakan dengan kondisi tidak darurat. Nah, jangan sekali lagi dalam kaidah ulama ya, harus ada dua kaidah yang diseimbangkan, yaitu ad-daruratu tubihul mahdhura. Darurat itu membolehkan yang terlarang. Namun ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ada kadarnya. Ya, seperti babi itu haram kecuali kalau darurat. Tapi tidak boleh berlebihan. Ya, seperti yang sering kita contohkan, ketika kita misalnya di gurun pasir, kelaparan, kalau nggak makan kita mati.
ada babi depan kita, boleh kita apa? Memakan daging babi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ya. Tapi nggak boleh dibungkus dibawa pulang. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi namanya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Tidak apa? Enak-enakan berhujah dengan darurat. Yang keenam, da'watum lit-ta'am. Mengundang mereka untuk acara makan-makan. Ya, ini juga termasuk memuliakan ahli al-bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Rasul mengatakan la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman dan tidak boleh makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya, ahli bidah bukan orang yang bertakwa. Yang ketujuh, tahni'atuhum fil munasabat al-amah. Memberikan ucapan selamat kepada ahli al-bidah dalam perayaan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha atau dalam perkawinannya. Ini juga bentuk pemuliaan terhadap ahli al-bidah. Yang kedelapan, isti'malum fil wadhaif al-hama. Ya. Mengangkat mereka, mendudukkan mereka pada kedudukan-kedudukan yang strategis. Ya. Contoh, tidak jauh-jauh kalau di sini disebutkan seperti al-qudat, seperti ya menteri dan sebagainya. Lebih ya rendah dari itu misalnya kita punya yayasan. Yayasan pendidikan atau di masjid, jangan mengangkat orang-orang yang tadi ahli bidah, ahli ahwa. Ya, karena mereka ini sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Syekh Ibrahim seperti al-munafiqin, dzul wajhain, punya dua wajah. Di hadapan kita baik namun di belakang menusuk. Nah, itu sering terjadi dan pernah terjadi. Ya, ada seseorang yang mengangkat ahli bidah karena dia dosen ya di sebuah perguruan tinggi negeri misalnya. Ya, punya keahlian dalam bidang keilmuan atau yang lainnya lah. Ya, diangkat jadi anggota yayasan. Ya, namun lama kelamaan dia apa? Ya, menggembosi dakwah as-salafiyah sampai akhirnya apa? Terusirlah dakwah salafiyah dari yayasan tersebut. Karena apa tadi? Ya, tidak memahami prinsip yang satu ini. Kalau kita mengangkat mereka sebagai orang-orang penting di minimal tadi yayasan atau di ketakmiran, maka berbahaya. Ya, bisa apa menjadi bumerang karena mereka yang dulu wajahan. Apalagi al-bidah sebagaimana kata Imam Barbahari, kal aqrab, seperti kalajengking. Ya yadfanuna ru'usahum, menyembunyikan kepala mereka namun ekornya dimunculkan siap untuk apa? Menyengat ketika ada kesempatan. Hati-hati. Ya. Ini orang-orang yang mengikuti jejak orang-orang al-munafiqin, pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Mereka adalah ya a'da'ullah, mereka adalah musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan orang-orang munafikin atau yang semisal dengan mereka. Kemudian yang kesembilan, musyawaratuhum wal isti'nasu bi araihim. Meminta pendapat mereka, bermusyawarah dengan ahli al-bidah. Itu termasuk mengagungkan, memuliakan mereka. Al-bidah seperti tadi. Mereka ini kal aqrab, hati-hati. Kita minta saran, minta pendapat kepada mereka, justru malah kan menjadi apa? Bumerang atas kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini 9 atau 9 gambaran yang disebutkan oleh Syekh yang merupakan bentuk menghormati ahli al-bidah. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah menjauhkan kita dari ahli bidah dan dari kejelekan ahli bidah atau orang-orang yang semisal dengan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kita baca pertanyaan sudah masuk. Ada pertanyaan, qadarullah saya bersekolah di sekolah yang mengajarkan tasawuf. Ya, kalau antum sanggup untuk keluar segera. Salah satu bentuk tobat, keluar. Ya, agar antum selamat dunia dan akhirat. Cari ya sekolah yang betul-betul di atas akidah
as-salaf al-sunnah wal jamaah. Bagaimana kiat-kiat agar istiqomah dalam membenci atau barok kepada alil bidah? Yang pertama, harus dipahami betul prinsip yang satu ini. Ya, dipelajari betul. Kemudian yang kedua, ikhlas mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cari ustadz-ustadz yang betul di atas akidah salaf dan manhaj salaf yang satu ini. Dan jauhi ustadz-ustadz yang suka menggembosi prinsip-prinsip ahli sunnah yang satu ini. Ya, hati-hati dengan asyubuhat, asyubah khattafah. Terkadang ucapannya kelihatan sepintas itu manis benar, padahal di belakang itu ada kebatilannya. Naudzubillahi min dzalik. Berteman dengan teman-teman yang satu akidah, satu manhaj. Bagaimana menyikapi orang-orang yang alergi tahdzir kepada alil bid'ah dengan alasan masih saudara kita? Namun ini media sosialnya sering mentahdzir alil bid'ah. Lebih aneh lagi, seperti suatu kebanggaan melihat ahli sunnah memiliki hubungan dekat dengan alil bid'ah yang tampakkan akhir ini sempat viral. Kita katakan memang inilah zamanul fitan. Banyak syubhat meskipun dari orang-orang yang mengatasnamakannya sebagai dai-dai ahli sunnah. Maka harus hati-hati. Jaga akidah dan manhaj kita. Kita harus betul-betul punya prinsip yang tegas kepada alil bidah dan orang-orang yang mendukung alil bidah tersebut. Apakah seseorang yang menghina, mencela pemerintah bisa keluar dari ahli sunnah? Iya. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Jika kalian melihat seseorang mendoakan kejelekan atau menjelekkan pemimpin, maka dia termasuk pengekor hawa nafsu. Bahkan lebih dari itu, kata ulama as-salaf juga mengatakan awalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amrihi. Awal kemunafikan seseorang kalau dia sudah mencela, mencaci maki pemimpin kaum muslimin, entah dengan mengatakan panen dosa atau mengumbar aib pemimpin. Ini juga bisa mengeluarkan orang itu dari ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.